çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Dalam? Beneran marah bulu? Taklim atau anu di jalan-jalan? Taklim. Oh, bisa. Sekalian briefing buat ke Mekah besok sore. Iya. Tadi kayak cara taklim Pagi ini sama briefing. Kegiatan pagi ini seluruh jamaah laki-laki dan perempuan briefing sedikit untuk keberangkatan umroh ikhram di hari besok. Posisi di pelataran Masjid Nabawi Madinah. Hari ketiga ada di kota Madinah. Semoga sehat dan kuat sampai hari H, sampai pulangnya ke tanah air Indonesia. Insyaallah. Bismillah. Pagi yang dingin ini seger ya. Semangat. Kita masih diberikan limpahan taufik rahmat hidayah oleh Allah sehingga kita bisa, hati kita masih di raudhah. Boten kepikiran sing to mriko. Mikire mriko ya napa carane to mriko. Mugi-mugi Amin. nanti setelah ini jenengan bisa kesini lagi dengan keluarga. Amin. Anak-anak Ya Rabbi, ya Allah. dengan orang-orang tercinta. Amin. Mungkin digampangkan sedoyo diparingi sehat. Amin. Alhamdulillah ini hari Kedua. kedua. Loh, koyo iso rong dino koyoke. Gak kroso iki. Sing ketiga, sing ketujuh. Sing ketujuh setelah ben mulai. Mandi sunnah. Ya. Mandinya seperti apa? Seperti biasa, basahi semua. Mandi sunnah. Niatnya apa? Nawaitu huslal ihram. Apa? Nawaitu huslal Bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia apa? Saya niat mandi ihram. Jangan lupa besok apa? Mandi sunnah sunat yang pertama. Kemudian bukan hanya mandi, potong kuku, ya, juga mencabut atau mencukur bulu ketiak, ya, juga mencukur bulu itu yang sudah saya sebutkan, ya. Kenapa disunnahkan? Karena takut kukunya nanti kena apa namanya, kalau gak ada kerjaan digigit, ya.
atau ketika melepas ihram bagian bapak-bapak ikut gurunya. Khawatir nanti seperti itu, maka disunahkan, ya. Bisa dipaham? Insyaallah bisa dipaham ya. Juga besok ketika mandi jangan buru-buru, bersih-bersih ya, bersih-bersih. Yang ibu-ibu diusahakan bersih ya besok semuanya ya. Nah, karena kan sekarang itu dingin, boleh memakai apa? Biar tidak kering. Pasti. Nanti itu akan saya bahas. Apa sunnahnya? Mandi, kemudian potong kuku, cukur bu. Itu yang harus dicukur, jangan ini dicukur ya. Iya. Kalau ini dicukur ini bahaya. Baik, bisa dipaham ya? Bisa. Masuklah ke dalam rangkaian umroh ya. Sebelum bapak ibu keluar dari kamar sudah dipastikan mandi sunnah. Kemudian yang bapak-bapak pakai kain ihram. Ibu-ibu juga memakai pakaian yang mau dipakai besok ya. Bisa dipaham? Bisa. Kemudian setelah itu kita turun. Dan teknisnya nanti saya jelaskan. Menjatuhkan niat di mana? Setelah itu Ali. Jadi besok atau semua orang yang datang dari Madinah dan ingin umroh, tempat mikotnya di mana? Di Bir Ali. Tidak boleh lebih dari Bir Ali. Nanti aja Ustadz, kalau dari Bir Ali itu kelamaan. Yang mau nahan larangan ihram kayaknya terlalu lama. Nanti aja di Mekah di Masjid Aisyah, tidak boleh. Tidak kalau mana tidak niat di Bir Ali, mau niat di Masjid Aisyah itu percuma. Itu namanya mujawazatul miqat atau melewati tempat miqat. Jadi kita dari Madinah hendak ke Mekah dengan melaksanakan umroh, tempat miqatnya di mana? Bir Ali. Meskipun tidak di Bir Ali nggak apa-apa, di mana? Di Dzul Hulaifah. Karena Dzul Hulaifah itu nama tempatnya, Bir Ali nama masjidnya. Asalkan ada di Dzul Hulaifah. Bisa dipaham? Bapak-bapak yang dipahamnya. Yang pertama apa? Kewajiban kita adalah menjatuh yang masuk kepada rukun-rukun umrah. Rukun-rukun umrah yang pertama adalah niat. Hadisnya jelas ya. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Jadi harus niat. Besok insyaallah Untuk selanjutnya kita ke Masjidil Haram. Yo seneng. Kenapa dinamakan Ghamama? Tempat ini dulu ketika semasa hidupnya Rasulullah dijadikan tempat untuk sholat Id, ya. Idul Fitri dan Idul Adha. Suatu ketika kota Madinah ini mengalami masa-masa sulit atau zamanul qahti, zaman paceklik, tidak ada air sama sekali. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat istisqa di tempat ini. Ketika melaksanakan sholat istisqa, biidznillah Bapak Ibu, Allah Ta'ala mengirimkan awan yang begitu tebal, dan seketika itu pula Allah Ta'ala menurunkan hujan. Maka dari itu masjid ini lebih dikenal dengan sebutan Masjid Al-Ghamama.
Mama, bisa dipaham? Di sebelah sana ada bangunan yang mirip, cuma agak kecil. Ya, cuma agak kecil. Itu yang di sana. Ada ke sana. Itu namanya Masjid Abu Bakar. Ya, Masjid Abu Bakar. Tak boleh ditambahkan di. Kalau ditambahkan di, nanti rusak. Abu dibakar. Ya boleh ya. Tetap harus Masjid Abu Bakar. Kenapa dinamakan Masjid Abu Bakar? Pertama-tama ada yang meriwayatkan bahwa tempat itu dulunya adalah tempat di mana Sayyidina Abu Bakar berdiam atau rumahnya Abu Bakar di situ. Setelah wafatnya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar melaksanakan sholat Id atau sholat istisqa kalau memang diperlukan di tempat itu juga. Cuma yang lebih populer itu dengan sebutan Masjid Abu Bakar. Juga ada masjid di sana tadi catnya warna putih yang di sebelah sana ya. Terus menaranya itu ujung menaranya warnanya abu-abu. Itu namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Kenapa dinamakan Masjid Ali bin Abi Thalib? Karena masjid itu adalah tempat tinggalnya sahabat Nabi Muhammad, yaitu yakni Ali bin Abi Thalib. Juga semasa khilafahnya beliau, semua kegiatan-kegiatan seperti sholat Id atau sholat istisqa itu ditempatkan di tempat itu. Bisa dipaham ya? Nah, di sebelah sana tadi di sebelah sana ya, itu ada lingkaran, ada tempat kotak. Itu namanya Saqifah Bani Sa'idah. Apa? Saqifah Bani Sa'idah. Ada apa di tempat itu? Dulunya Rasulullah ketika wafat, tepatnya pada hari Senin. Ya, tepatnya Rasulullah itu wafat hari Senin. Semua sahabat dari kalangan Muhajirin dan kalangan Ansor itu tidak ada pemimpin. Mau tidak mau keadaan ini mendesak para orang Islam untuk mengangkat seorang khalifah. Maka dari sahabat Ansor mengangkat yang namanya Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah sepeninggalnya Rasulullah. Hal ini tidak direstui oleh beberapa sahabat yang lain, terutama sahabat Muhajirin. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi tempat itu yang hampir saja melantik Sa'ad bin Ubadah dan mengatakan bahwa yang lebih pantas dan yang lebih layak menjadi khalifah sepeninggalnya atau pasca wafatnya Rasulullah adalah Sayyiduna Abu Bakar. Kenapa demikian? Karena sudah ada isyarah dari Rasulullah. Ada isyarah. Apa isyarahnya dari Rasulullah? Ketika Rasulullah sakit parah, tidak bisa sholat, yang ditunjuk untuk menjadi imam itu adalah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itu menandakan bahwa nanti yang pantas dan layak dan lebih bijaksana menggantikan Nabi Muhammad adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan bisa kita lihat yang sering FYP di TikTok kita dan juga sekarang bisa kita lihat langsung Qubbatul Khadra. Apa? Qubbatul Khadra atau bahasanya kubah hijau. Kenapa warna itu tidak sama dengan kubah-kubah yang lain? Itu ada itu loh. Yuk lihat dulu, mana kubah hijau, Itu. Ya, kelihatan. Itu adalah dulunya Masjid Nabawi itu tidak seperti ini Bapak Ibu ya. Jangan dibayangkan di masa Nabi Muhammad itu sudah ada gerbang 310. Tidak ada. Jadi Masjid Nabawi itu sangat kecil, bersampingan dengan kediaman baginda Rasulullah. Di mana sekarang kediamannya Rasulullah itu di bawahnya Qubbatul Khadra tadi. Dulunya tempat itu sebelum menjadi milik Rasulullah milik dua orang anak yatim, dan juga dijadikan tempat pengeringan kurma
Selain itu juga disebutkan dalam beberapa kitab sejarah, di sana terdapat kuburan-kuburan orang-orang sebelum masuk Islam, bukan orang-orang jahiliyah. Ya. Akhirnya dibeli oleh Rasulullah kepada dua anak yatim tersebut untuk dijadikan tempat tinggal. Setelah dibeli, Rasulullah juga membangun masjid. Makanya kalau masuk Raudhah itu bisa dilihat nanti. Ya. Insya Allah nanti akan saya tunjukkan di mana batas Masjid Nabawi yang asli itu. Ada di dalam, nanti ada pilar Hududu Masjidin Nabawi. Jadi sangat sedikit, ya, tidak lebar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, Raudhah, ya, Raudhah yang sudah sebagian Bapak Ibu sudah masuk, alhamdulillah, itu adalah tempat yang sangat spesial. Kenapa dinamakan tempat yang sangat spesial? Karena baginda Rasulullah bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Dalam sebagian riwayat ada tambahan wa minbari ala haudi. Apa artinya? Tempat yang berada di antara rumahku yang sekarang menjadi makbarahnya Rasulullah, ya. Ada makbarahnya Rasulullah, di sampingnya kita ada Sayyidina Abu Bakar dan ada Sayyidina. Jadi posisinya itu gini Bapak Ibu. Ini makamnya Rasulullah, ya. Satu kamar, satu tempat. Terus setelah sejajar dengan Rasulullah, agak ke belakang sedikit, agak bahunya Abu Bakar ini agak tidak lurus. Itu Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Kenapa Rasulullah dimakamkan di situ? Kenapa enggak dipakai? Ya, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang nabi itu dimakamkan atau dikuburkan di tempat di mana ia meninggal. Dan kebetulan Rasulullah meninggal di tempat. Kalau meninggal di Jawa mungkin bisa di. Baik Bapak Ibu. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Yang artinya apa? Tempat yang berada di antara rumahku atau sekarang makbarahnya Rasulullah, makamnya Rasulullah, dan mimbarku adalah satu taman dari beberapa taman surga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa artinya taman dan raudhah itu? Raudhah secara bahasa adalah tempat yang mempunyai bunga, ada bunganya, ya, ada pohon-pohonnya, juga ada airnya, ya. Tempat yang ada bunganya, ada pohonnya, ada airnya. Intinya tempat yang indah, ya, tempat yang indah. Kenapa tempat itu disamakan dengan Raudhah? Ulama mengatakan, salah satunya Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Beliau menerangkan seperti ini. Apa arti raudhatun min riyadil jannah? Bisa jadi ini adalah majas. Bisa jadi ini adalah penyerupaan yang dahsyat. Secara arti bagaimana? Tempat itu adalah tempat yang akan diangkat oleh Allah Ta'ala kelak ketika hari kiamat dan diletakkan di surga. Maka berbahagialah yang sudah datang dan yang akan datang ke tempat itu, insya Allah min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Sama seperti hadis kemarin, Uhuduh ruknun min arkanil jannah. Gunung Uhud itu adalah satu pilar dari beberapa pilar surga. Artinya bagaimana? Gunung Uhud itu nanti akan diangkat oleh Allah Ta'ala ketika hari kiamat dan diletakkan di surga. Orang yang datang ke tempat itu, insya Allah secara tidak langsung sudah datang ke tempat, salah satu tempat surga. Amin Allahumma amin. Baik, kemudian di sebelah sana Bapak Ibu, ya, alhamdulillah kemarin sebagian sudah ada yang jawab. Dan ini burung dara. Di sana baki, ya, baki. Apakah keutamaan baki? Dalam hadis dikatakan bahwasanya nanti di sana itu akan dibangkitkan 70.000 orang tanpa hisab. Dan salah satunya kata Rasulullah, salah satunya keutamaan di situ apa? Salah satu keutamaannya adalah dibangkitkannya orang di situ sebanyak 70.000 tanpa hisab. Yang kedua, orang-orang yang dimakamkan di situ insya Allah masuk surga. Jangankan di situ, dalam hadis Bapak Ibu,
orang yang ingin meninggal di Madinah, silakan. Silakan. Bukan suruh bunuh diri. Jangan bunuh diri. Artinya, Masya Allah, keutamaan kota Madinah ini Masya Allah, itu tidak lain dan tidak bukan karena tempatnya, karena baginda Rasulullah. Bapak Ibu senang nggak datang ke Madinah? Senang ya. Maka dari itu, kesenangan dalam hati kita ini jangan kita kotori, jangan kita rusak dengan hal-hal yang tidak patut. Contohnya apa? Hindari Pak yang namanya penyakit-penyakit hati, hasud, dengki, benci, juga emosi. Hindari semuanya itu. Rasulullah datang ke tempat ini merubah keadaan tempat ini, bahkan tempat ini dikenal oleh seluruh dunia dengan tempat yang paling damai, paling tenang. Kalau Thank you.